Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik, nuasil fi syarah kitab Safinatis Shalah Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya rahimahullah. Qala rahimahullah, ma zilna fi mubtilatis shalah. As-sabi' min mubtilatis shalah qat'un niyati ka'ayyan yal khuruja minas shalah. Yang ketujuh adalah pembatal salat. Yang ketujuh adalah memutuskan niat. Semisal dia meniatkan berhenti dari salat, keluar dari salat. Nah, ini pembatal yang ketujuh sebenarnya kembali kepada poin yang pertama, yaitu kehilangan salah satu syarat dari syarat-syarat syarat-syarat sholat. Dikarenakan di antara rukun sholat adalah niat, dan di antara syarat syahnya niat ada mul munafi. Ada berapa syarat syahnya niat? Syarat syahnya niat dalam semua ibadah ada berapa? Kam? Sabah? Kam? Tis'ah? Oke, syurut sihat ini ya. Al-awwal kam? Islam. Tamiz. Kok tamiz dengan akil? Tidak bisa ketemu tamiz dengan akil. Kalau antum persyaratkan tamiz tidak akil, kan begitu? Al-Islam, tamiz, al-ilmu bil manwi, dan ada munafi. Taib, arba. Taib, salah satunya ini ada munafi. Di antara yang menafikan niat adalah kalau kamu qata', kamu memutuskannya. Maka ini kembalinya kepada masalah rukun. Ya, ini syarat dari rukun, maksud saya. Syarat dari rukun. Baik, kalau seorang mengatakan dalam sholatnya, saya putus kok sholat saya, atau saya sekarang batal sholat saya, ya sudah, maka batal sholatnya. Jelas? Baik, walaupun ini tidak berlaku untuk semua ibadah ya, secara umum, dikecualikan darinya semacam puasa. Puasa, walaupun dia putuskan niatnya, tidak batal puasanya. Misalnya puasa ya, tengah-tengah puasa dibilang puasa saya batal, saya berhenti puasa. Ini tidak batal puasanya. Jelas? Tidak batal puasanya. Sampai dia melakukan pembatal puasa, makan, minum atau yang semacamnya. Sebelumnya akan dijelaskan nanti dalam bab puasa. As-samin, pembatal ke-8, ta'liqul khuruji minha ka'ayyanuya idza ja'a Zaidun kharajtu minha. Mengaitkan niat atau mengaitkan keluarnya salat dengan sesuatu, walaupun sesuatu itu tidak terjadi atau belum terjadi. Seperti dia meniatkan kalau Zaid datang, saya batalkan sholat saya. Jadi niatnya ketika takbiratul ihram, ya misalnya dia sholat sunnah mutlak, dia katakan usalli, ya, idza jaa Zaidun kharajtu minha. Saya mau sholat, kalau Zaid datang saya keluar darinya. Ini batal sholatnya. Yani walaupun Zaid tidak datang, yani sampai selesai salam Zaid tidak datang, dia tidak batalkan, tetap batal sholatnya, karena ada mul munafi tadi. Di antara syarat syahniat adalah jazm, memastikan, tidak boleh ditaklik. Ya, walaupun ditaklik dengan kehendak Allah, dikatakan usolli insyaallah, ini batal sholatnya. Ya, saya sholat kalau Allah mau. Jelas? Kalau ditaklik dengan apa? Insyaallah. Walaupun ditaklik dengan insyaallah, atau dikatakan kalau sebentar hujan turun, saya batal sholat saya keluar dari sholat. Anda juga batal sholatnya walaupun hujan tidak turun. Jelas? Jadi tidak boleh mengaitkan niat dengan apapun, kejadian apapun. Ya.
selama hal tersebut memungkinkan. Jelas? Selama hal tersebut apa? Memungkinkan terjadi. Baik. At-tasi' 9. At-taraddudu fi qat'iha. Nah, ini. Yang ke-9, ragu-ragu dalam memutuskan. Ini kembali ke masalah niat, harus jazam, dipastikan. Kalau dia bilang, saya putuskan nggak ya? Ragu-ragu dia. Saya batalkan nggak ya? Nah, ini batal sholatnya sudah. Jelas? Misalnya dia merasa ada kentut. Dia merasa kentut kayak ada angin yang keluar, tapi tidak yakin juga, tidak pasti juga. Ya sampai sini, tidak pasti dia kentut, cuman was-was. Akhirnya ketika was-was dia ragu-ragu. Saya putuskan nggak ya? Saya batalkan nggak? Pergi wudhu nggak ya? Jelas? Yang seperti ini membatalkan sholatnya. Karena ragu-ragu dalam berniat itu sama seperti ragu-ragu dalam memutuskan niat, sama saja. Ragu-ragu dalam niat atau tidak sama seperti ragu-ragu batalkan atau tidak, sama saja. Contoh, ka'an tahdusu lahu hajatun. Hajatun pakai tamar buto ya. Ka'an tahdusu lahu hajatun fi shalah fataraddada baina qat'is shalah wal khuruj minha wa baina takmiliha. Misalnya tiba-tiba ada hajat di dalam salat. Apakah mau buang air, atau misalnya tiba-tiba dipanggil ya, nah, atau misalnya yang lain ya, misalnya tiba-tiba apa, gempa bumi goyang masjid, asalnya goyang masjid ya. Kemudian dia ragu-ragu, saya batalkan sholat saya, keluar, atau saya lanjut sholat. Begitu terus, begitu dalam niatnya, saya keluar ke ini, ragu-ragu dia. Ya, ini kalau mau batalkan, batalkan. Kalau memang bahaya, ya, kalau enggak ya enggak, lanjut sholat. Tidak boleh apa, ragu-ragu dalam membatalkan atau tidak. Lihat sampai sini. Nah, ini yang dari syarat yang ke-7, 8, 9 semua terkait dengan niat. Ya. Jadi membatalkan sholat adalah kalau niatnya bermasalah. Apakah dia membatalkan sholatnya? Ya, dia batalkan sholatnya, dia bilang, saya batal sholat saya, atau saya berhenti sholat. Saya batalkan sholat saya sekarang. Ataukah dia apa tadi, mengaitkan sholat dengan sesuatu, atau dia ragu-ragu batal sholat atau tidak. Maksudnya dia membatalkan sholat atau tidak, bukan batal sholat ya, membatalkan sholat atau tidak. Beda kalau ragu-ragu batal sholatnya atau tidak. Misalnya dia ada angin keluar nggak ya, batal nggak ya, itu tidak batal kalau begitu ya. Kenapa? Karena dia keraguan-raguannya pada hadasnya, dia berhadas atau tidak. Tapi ini dia ragu-ragu dalam hal saya batalkan atau tidak, dianya membatalkan atau tidak. Jelas? Kalau dia ragu-ragu pada hadasnya ada atau tidak batal ya, karena hukum asalnya hadas tidak ada. Saya kentut atau tidak, ya asalnya tidak kentut, lanjutkan sholatmu, jangan dibatalkan. Jelas? Iya, misalnya ya tadi ada buang angin atau tidak dalam sholat, ragu-ragu dia, kentut nggak tadi ya? Ya, kita katakan kalau kamu belum yakin, tidak keluar, jangan keluar dari sholat. Lanjutkan sholatmu selama kamu tidak yakin. Tapi kalau dia mengatakan, kayaknya saya kentut ini, saya batalkan nggak ya? Saya batalkan nggak? Kalau dia ragu-ragu batalkan atau tidak, ini yang membatalkan sholat. Jelas? Jadi dibedakan dua bentuknya. Al-ashir yang ke-10, asyakku fi wajibin min wajibatin niyah idza qala zamanuhu urfan aw fa'ala minhu ruknan fi'liyan aw qawliyan. 10 ini masih berkenaan dengan niat. Ragu-ragu mengenai salah satu dari kewajiban niat. Ragu-ragu pada salah satu kewajiban dalam niat. Kalau ragu-ragunya ini dianggap lama secara urf, atau dia sudah melakukan suatu rukun fi'li atau rukun qauli. Nah, ini penting, ini kadang terjadi ya. Misal kita ke tadi ragu-ragu dia tentang apa begini, jadi misalnya dia keluar kayak ada yang keluar, kayak ada yang keluar ya. Kemudian ketika ada yang keluar,
Dia tidak meragukan masalah keluar tidak keluarnya, dia meragukan dianya. Saya batalkan sholat saya atau tidak? Nah, sampai sini, ini kan melanggar kewajiban nih niat, karena diantara kewajiban niat harus pastikan kamu batal atau tidak gitu. Jangan ragu-ragu, sholat saya batalkan sholat atau tidak. Kalau dia ragu-ragu, saya mau batalkan, nggak jadi, membatalkan, nggak jadi. Ini batal sholatnya, sudah. Nah, sampai sini. Kalau dia katakan seperti itu dalam dirinya. Nah, sekarang pembatal sholat berikutnya adalah ragu-ragu ini berlangsung lama. Ya, mulai dari misalnya Al-Fatihah sampai sebelum ruku masih ragu-ragu. Ini batal sholatnya. Jangka panjang ini. Jangka panjang. Kecuali mungkin kalau ya, tahulah Al-Fatihah sudah lumayan panjang. Jadi dia menahan ragu-ragunya itu kepanjangan. Jelas sampai sini? Atau dia tahiyat akhir misalnya, bahkan tahiyat akhir dia ragu-ragu, saya batalkan atau tidak, sepanjangan, maka ini batal sholatnya. Karena dianggap apa? Dia mempertahankan keraguan-raguannya dalam jangka waktu yang lama. Qala apa tadi bahasanya? Qala zamanuhu urfan. Keraguan-raguannya ini dalam sholat ini, keraguan-raguan dia membatalkan sholat atau tidak, itu apa? Lama. Atau keraguan-raguannya berlangsung setelah dia melakukan rukun fi'li atau rukun qauli. Misalnya dia sekarang berdiri, ya, dia sekarang berdiri baca Al-Fatihah, ketika baca surah ragu-ragu dia, saya batalkan atau tidak. Nah, keraguan-raguan membatalkan atau tidak berlangsung sampai ketika dia ruku. Dia ruku dalam keadaan apa? Masih ragu-ragu, maka ini batal sholatnya. Sholatnya. Atau dia ragu-ragu sebelum baca Al-Fatihah, setelah itu dia selesai baca Al-Fatihah, maka batal sholatnya. Karena dikatakan juga au fa'ala minhu ruknan fi'liyan au qauliyan, atau rukun qauli. Intinya adalah dia memelihara ragu-ragunya. Artinya kalau kamu ragu-ragu, tetapkan, jangan dibawa berkepanjangan itu ragu-ragu sampai lama. Atau kamu sudah melakukan satu rukun fi'li atau melakukan satu rukun qauli. Nah, karena itulah seorang dalam sholat tidak boleh ragu-ragu. Artinya kalau kamu batalkan sholatmu, batalkan sekarang. Kalau tidak mau batalkan, jangan munculkan niat macam-macam. Lanjutkan sholat. Kapan dia ragu-ragu, saya batalkan atau tidak? Ragu-ragu terus sampai dia ruku, atau dia ragu-ragu pada ruku sampai dia i'tidal, masih ragu-ragu, batal sholatnya. Jelas? Karena dia memelihara apa? Ragu-ragunya tadi. Ini maksud pembatal yang ke-10. Jelas? Baik. Al-hadi asyar, pembatal 10 salat yang ke-11. Qat'u ruknin min arkanihal fi'liyah li ajli sunnatin. Pembatal salat ke-11 ini perhatikan. Dia menghentikan rukun yang sedang dia kerjakan dengan tujuan untuk kembali kepada amalan sunnah yang dia tinggalkan. Dia memutuskan atau meninggalkan rukun yang sedang dia kerjakan untuk kembali mengerjakan sunnah yang dia terlanjur tinggalkan. Contoh, kaman qama nasiyan litasyahudil awal thumma adalahu amidan aliman. Contoh, ada orang rakaat kedua, seharusnya apa rakaat kedua? Tahiyat tasyahud awal. Tapi dia pas bangkit dari sujud yang kedua, dia langsung berdiri. Lupa, tidak tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Jelas? Nah, ketika dia sedang berdiri, dia sudah terlanjur berdiri, dia lupa tidak tasyahud awal kan? Dia tinggalkan berdirinya, padahal ini rukun. Berdiri ini rukun. Dia tinggalkan rukun untuk kembali kepada duduk tasyahud awal yang sunnah. Ya, dia turun kembali, batal sholatnya. Kapan? Kalau dia tahu hukumnya dan dia sengaja. Kalau dia tidak tahu hukum atau dia tidak sengaja, tidak batal sholatnya. Nah, ini kadang terjadi di sebagian masjid. Sampai sini, sebagian masjid imamnya
lupa tahiyat awal, langsung berdiri. Jelas? Langsung berdiri. Makmumnya di belakang subhanallah, subhanallah, gitu ya. Ya. Imamnya turun lagi, duduk lagi tahiyat awal. Nah, ini imamnya kalau dia tahu hukum dan dia sengaja turun, batal sholatnya imam. Ya, sampai sini. Imamnya seharusnya kalau di subhanallah begitu tetap berdiri saja, biar di belakang subhanallah, tetap berdiri. Jangan dia turun. Jelas? Kalau dia tidak tahu hukum, duduk kembali, ya sudah, tidak batal sholatnya. Tapi bagi makmum di belakang yang tahu hukum, tidak boleh dia turun kembali. Kapan dia turun kembali mengikuti imam, batal sholatnya makmum. Karena kan dia tahu hukum. Dia sampai sini, dia tahu hukum. Tungguin aja imamnya naik kembali. Dia kan sudah terlanjur berdiri. Yes? Tahiyat itu hukumnya sunnah. Tinggalkan. Kamu sudah terlanjur berdiri. Lihat, makanya kata beliau, kalau dia duduk kembali dalam keadaan tahu hukum dan sengaja duduk kembali, batal sholatnya. Kalau dia tidak tahu hukum atau tidak sengaja, tidak batal. Seperti si imam tadi. Karena banyak imam tidak tahu hukum sholat, pas dia terlanjur tahiyat berdiri, ya, makmumnya di belakang subhanallah. Ya, sampai sini, dia turun duduk kembali. Dia duduk apa? Kembali. Makmum, maka dia kalau dia tidak tahu hukum tidak batal sholatnya kalau dia duduk kembali. Tapi makmum di belakang kalau sudah terlanjur berdiri, makmum di belakang kalau sudah terlanjur berdiri, ya, sampai sini, dan dia tahu hukum, kemudian dia duduk kembali, maka batal sholatnya makmum. Karena dia sudah tahu hukumnya, tidak boleh duduk. Kapan sudah terlanjur berdiri, tidak boleh duduk lagi. Jelas? Karena itulah solusinya. Kalau misalnya ada imam lupa seperti itu tahiyat langsung berdiri ke rakaat ketiga, makmum jangan buru-buru berdiri. Makmum jangan buru-buru apa? Berdiri. Duduk saja dulu. Duduk saja dulu. Sudah sampai sini. Lihat, kalau imamnya duduk kembali, berarti kan dia aman, tetap duduk, ngikutin. Ya. Kalau dengan syarat si imamnya tidak tahu hukum, dia harus tahu. Kalau imam saya tidak tahu hukum, tunggu dulu. Kalau dia duduk turun, ya kan aman. Tapi kalau dia sudah terlanjur berdiri di belakang dan dia sudah tahu hukum, tidak boleh dia duduk. Walaupun imamnya duduk, dia tidak boleh ikuti. Karena itu pembatal sholat. Tidak boleh mengikuti imam pada pembatal sholat. Sudah sampai sini? Baik. Kapan dihitung berdiri? Berdiri. Iya, kalau sudah lebih dekat ke berdiri dibandingkan ruku. Jadi berdiri begini, ruku begini, ya setengahnya lah, 45 derajat begini. Kapan dia sudah terlanjur begini, sudah berdiri nih, sudah lewat setengahnya, ya. Kalau kita anggap ruku begini, berdiri begini, berarti tengah-tengahnya begini kan. Kapan sudah lewat setengah begini, sudah berdiri tuh, tidak boleh lagi dia duduk. Tapi kapan dia masih begini, masih dekat ke ruku, maka boleh dia duduk ke bawah, tidak masalah. Baik. Contoh lain, imam di salat subuh, rakaat kedua, sami Allahu liman hamidah. Baik. Kemudian langsung sujud. Makmumnya di belakang subhanallah, subhanallah. Imamnya Syafi'iyah. Oh ya, saya hendak kunut subuh. Sudah sujud dia, atau bahkan sudah mendekat ke sujud, jelas sampai sini. Sudah mendekat sujud, berdiri lagi untuk kunut. Jelas sampai sini. Nah, si imam ini kalau tahu hukum batal salatnya. Kalau tidak tahu hukum, ya tidak batal. Makmum di belakang, kalau dia masih berdiri nunggu imam, ya sudah. Tapi kalau dia sudah terlanjur turun, terus balik lagi dan dia tahu hukum, batal salatnya. Jelas? Kalau dia sudah tahu hukum, tidak boleh berdiri kembali karena kunut sunnah. Kamu sudah mau sujud ini, sudah mendekat ke sujud rukun. Tidak boleh meninggalkan rukun yang sedang dikerjakan untuk mengerjakan sunnah yang lewat. Jelas sampai sini? Yang kemarin sudah dibahas ketika cara memperbaiki rukun, boleh meninggalkan rukun yang sedang dikerjakan untuk kembali kepada rukun yang ditinggalkan karena sama-sama rukun, tidak ada masalah, sama kuatnya. Ini kamu tinggalkan rukun untuk mengerjakan sunnah, tidak layak, tidak selevel, batal sholatnya. Nah, ini perhatikan yang ke-11 ini. Kata beliau yang ke-11, qat'u ruknin min arkanihal fi'liyah, memutuskan rukun fi'li li ajli sunnah, dengan tujuan untuk mengerjakan sunnah, yakni sunnah yang ketinggalan. Dia tinggalkan sekarang, kembali ke sunnah yang ditinggalkan. Seperti orang yang berdiri
dari tasyahud awal dalam keadaan lupa, dia lupa tasyahud awal langsung berdiri. Ketika sudah terlanjur berdiri, dia kembali lagi untuk tasyahud awal. Maka ini batal salatnya dengan syarat amidan. Dia sengaja, aliman, tahu bahwa itu membatalkan salat. Udah ya? Baik, pembatal salat yang terakhir. Qala rahimahullah as-tsani asyar. Pembatal salat ke-12. Al-baqa'u fi ruknin idza tayaqqana tarka ma qablahu aw syakka fihi idza qala urfan aw yalzamuhu al-'udu fawran ila fi'li ma tayakkana tarkuhu aw syakka fihi illa in kana ma'muman fayati bi rak'atin ba'da salami imamihi wa la yajuzu lahu al-'ud. Di situ kayaknya idza qala urfan wa yalzamu, seharusnya situ wa yalzamu, bukan au di situ. Iya, hanya situ wa yalzamuhu al-'ud gitu. Perhatikan pembatal yang ke-12 ini. Pembatal salat yang ke-12 al-baqa, dia tetap tinggal di rukun yang sedang dia kerjakan. Ini sehubungan dengan apa yang saya baru jelaskan tadi. Perhatikan, kemarin kita sudah sebutkan kalau ada orang sudah berada di satu rukun, kemudian dia baru ingat ada rukun yang saya tinggalkan sebelumnya, apa yang dilakukan? Balik, kembali ke rukun yang dia tinggalkan, kemudian kerjakan lagi setelahnya. Iya. Nah, pembatal sholat adalah dia sudah tahu ada rukun yang ditinggalkan, tapi dia baqa, tetap di rukun tersebut, tidak mau balik. Kalau sama sini, tidak mau kembali ke rukun yang ditinggalkan. Sudah tahu dia tinggalkan sana, tapi dia al-baqa fi rukun. Dia tetap tinggal di rukun yang sementara dia kerjakan. Idza tayaqqana tarka ma qablahu. Kalau dia yakin ada rukun yang saya tinggalkan sebelumnya, tapi tetap berdiam di situ, batal sholatnya. Seharusnya dia apa? Kembali. Au syakka fihi idza qala urfan, atau dia ragu-ragu. Perhatikan, ragu-ragu dia sudah duduk, sudah sujud, kemudian tiba-tiba muncul, saya baca Al-Fatihah atau belum, saya sudah baca Al-Fatihah atau belum. Jelas sampai sini? Dalam keadaan apa? Sujud pertama, saya sudah baca Al-Fatihah atau belum. Nah, semua bentuk keraguan-raguan tidak boleh diperpanjang. Kamu harus pastikan kamu baca atau tidak. Kalau kamu baca, ya sudah. Kalau kamu tidak baca, balik, berdiri baca Al-Fatihah. Ya kan? Tapi kalau dia memelihara ragu-ragunya lama, apalagi sudah sampai berpindah ke duduk antara dua sujud, batal sholatnya. Jelas? Nah, maka ini kaidah penting dalam sholat. Keraguan-raguan masalah memutuskan niat atau tidak, keraguan masalah meninggalkan rukun atau tidak boleh dipendam lama-lama, tidak boleh disimpan lama-lama, apalagi sambil bergerak sambil ragu-ragu, tidak boleh. Jelas? Selesaikan saat itu juga. Kamu batal atau tidak, kamu tinggalkan atau tidak. Kalau tidak, ya sudah. Kalau kamu tinggalkan, balik ke rukun yang kamu tinggalkan. Paham ini? Jadi pembatal salat yang ke-12 adalah dia tetap tinggal di rukun yang sementara dia kerjakan, padahal dia yakin ada rukun yang saya tinggalkan sebelumnya, tapi dia tidak mau balik, batal salatnya. Dia tidak mau balik, batal salatnya. Atau dia ragu-ragu, kayaknya saya sudah baca Al-Fatihah, saya belum baca Al-Fatihah, tapi nggak tahu baca atau tidak, ragu-ragu. Kemudian ragu-ragunya ini dia pelihara, dia jaga sampai dia bergerak ke rukun berikutnya, maka batal juga salatnya. Jelas? Apa yang seharusnya dikerjakan? Wa yalzamuhul 'udu fawran. Seharusnya kalau dia yakin dia tinggalkan, jelas sampai sini, atau dia ragu-ragu kemudian dia memutuskan saya tinggalkan, yalzamuhul 'uda fawran. Dia harus faur, segera mungkin kembali. Apa itu faur artinya faur? Nah, apa definisi faur? Apa terjemahnya faur? Sesegera mungkin, kan begitu?
Jadi makna faur adalah fi'luha fi awwali waqtil mungkin. Faur artinya mengerjakan sesuatu pada awal waktu yang memungkinkan, segera mungkin gitu. Jadi begini, jelas? Saya misalnya duduk di antara dua sujud ini. Saya sudah selesai sujud, duduk di antara sujud. Kapan saya muncul yakin tidak baca Al-Fatihah, tidak boleh nunggu, saya langsung berdiri. Kapan saya yakin tidak baca Al-Fatihah, tapi sebentar dulu, batal sholatnya saat itu juga, karena dia tetap tinggal di situ. Faur artinya kapan kamu yakin tidak baca, saat itu langsung berdiri, tidak boleh nunggu, tunda, walaupun cuma 1 detik 2 detik, nggak boleh. Jelas sampai sini? Jadi faur adalah melakukan sesuatu langsung setelah sebabnya terwujud. Nah, sebabnya di sini kembali apa? Yakin tidak baca atau yakin meninggalkan rukun. Jadi ketika saya duduk di antara sujud, saya tiba-tiba muncul, wah saya tidak baca Al-Fatihah, maka di sini tidak boleh dia tunda-tunda. Lihat-lihat orang dulu, malu-malu nanti atau apa misalnya, tidak boleh. Jelas? Ini kalau dia sholat sendiri atau jadi imam ya, bukan sholat makmum, bukan makmum. Karena makmum tidak boleh berdiri sendiri, imamnya dia harus ikut imam. Ini berlaku kalau dia sholat sendiri atau sebagai imam, tidak boleh dia tunggu lama-lama. Walaupun sebentar ditunggu, tidak boleh. Kapan dia yakin batal, langsung balik. Kapan dia yakin tidak baca Al-Fatihah, saat itu juga langsung balik. Itu makna faur. Perhatikan kata beliau, wa yalzamuhul 'uda fauran. Kapan dia yakin meninggalkan rukun sebelumnya, wajib, yalzam, lazim, harus bagi dia untuk kembali fauran saat itu juga. Kapan dia pastikan saya tidak ruku, oh saya lupa ruku, langsung berdiri ruku. Saya lupa baca Al-Fatihah, langsung berdiri baca Al-Fatihah saat itu juga. Kemudian lanjutkan sholat dengan gerakan yang biasa. Kita sampai sini. Wa yalzamuhu al-'uda fawran ila fi'li ma tayaqqana tarkuhu aw syakka fihi. Maka dia wajib untuk kembali segera mungkin kepada perbuatan yang dia tinggalkan, kepada rukun yang dia yakin tinggalkan atau dia ragu-ragu tinggalkan. Perhatikan. Kalau seorang ragu-ragu akan rukun kayak tadi, kan kalau saya yakin tidak baca Al-Fatihah, sudah dia langsung berdiri. Kalau dia ragu-ragu baca Al-Fatihah atau belum, apa yang dilakukan? Dia ragu-ragu. Apa hukum asal kalau dia ragu-ragu terhadap rukun? Sudah baca atau belum? Belum. Kalau dia bilang saya ragu-ragu baca Al-Fatihah atau belum, maka hukum asalnya belum, berdiri. Saya ragu-ragu sudah ruku atau belum? Belum. Itu kalau ragu-ragu terhadap apa? Rukun. Beda kalau ragu-ragu terhadap sunnah. Kalau ragu-ragu terhadap sunnah tidak boleh kembali, seperti yang sudah disebutkan. Ya, saya ragu-ragu sudah tahiyat atau belum? Sudah, tinggalkan aja sunnah. Ya, lanjut saja sholatnya, karena tahiyat awal sunnah. Kalau dia ragu-ragu saya sudah tahiyat atau belum, maka tidak boleh kembali. Hatta walaupun yakin, ya kan, tidak boleh kembali, apalagi cuma ragu-ragu. Karena itulah perhatikan dalam sujud sahwi. Di antara penyebab sujud sahwi apa? Meninggalkan sunnah muakkadah dalam sholat. Jelas? Meninggalkan sunnah muakkadah dalam sholat, sujud sahwi. Kapan? Kalau dia yakin tinggalkan. Yakin saya tinggalkan sujud sahwi. Afwan, yakin saya tinggalkan sunnah muakkadah. Tapi kalau dia ragu-ragu, saya tinggalkan tahiyat atau tidak? Saya tadi kunut atau tidak? Ya, saya tadi baca salawat di tahiyat pertama atau tidak, ragu-ragu apakah dia meninggalkan sunnah muakkad atau tidak, maka tidak sujud sahwi. Jangan sujud sahwi. Nggak sampai sini? Karena sujud sahwi hanya dilakukan kalau kamu yakin tinggalkan sunnah muakkadah. Maka kalau dia ragu-ragu dia tinggalkan sunnah muakkad atau tidak, maka tidak sujud sahwi. Beda kalau dia ragu-ragu saya lakukan rukun atau tidak, maka asalnya tidak dilakukan, belum dilakukan. Kembali ke rukun itu kalau kamu ragu-ragu. Nah, di sini ada hal yang poin penting. Misalnya, saya berdiri ke rakaat yang ketiga. Sampai ini, saya berdiri rakaat ketiga. Perhatikan baik-baik. Saya berdiri ke rakaat ketiga. Kemudian saya akan bawakan dua contoh, dua bentuk yang berbeda hukumnya. Saya berdiri ke rakaat
Ya, menurut saya ini rakaat ketiga. Jelas sampai sini? Yang saya yakini atau yang saya dugaan saya sekarang ini rakaat ketiga. Kemudian muncul ragu-ragu. Saya tadi, ini kan tadi saya sekarang ketiga. Berarti seharusnya tadi apa? Duduk tahiyat, ya kan? Seharusnya tadi saya duduk tahiyat, kemudian saya berdiri ke rakaat ketiga. Saya ragu-ragu. Tadi saya tahiyat awal atau tidak? Ini bentuk yang pertama. Bentuk yang kedua, saya ragu-ragu. Ini rakaat ketiga atau rakaat kedua? Jelas sampai sini? Sekarang saya rakaat ketiga atau rakaat kedua? Saya ulangi. Bentuk yang pertama, saya yakin ini rakaat ketiga. Sebelum ini saya yakin rakaat kedua. Cuma saya lupa saya tahiyat awal atau tidak. Paham? Bedakan sama saya di rakaat ketiga, dugaan saya. Terus tiba-tiba saya ragu-ragu. Ini sekarang sudah rakaat kedua, afwan, masih rakaat kedua atau sudah rakaat ketiga? Paham? Nah, yang pertama dia tetap lanjut sholat dan tidak sujud sahwi, tidak wajib sujud sahwi. Jelas? Karena dia ragu-ragu meninggalkan sunnah atau tidak. Dia sudah yakin ini rakaat ketiga. Saya sudah lewati rakaat kedua. Saya cuma ragu-ragu saya tahiyat atau tidak tadi. Itu saja. Yang seperti ini tidak sujud sahwi. Tidak sujud sahwi karena dia tidak yakin meninggalkan. Kecuali kalau dia yakin tinggalkan sujud sahwi. Tapi dia sekarang ragu-ragu saya tahiyat atau tidak, maka tidak sujud sahwi. Beda dengan yang ragu-ragu masalah rakaat. Berarti dia ragu-ragu masalah rukun. Kalau dia ragu-ragu sekarang rakaat ketiga atau rakaat kedua, maka jadikan rakaat keberapa? Rakaat kedua yang paling sedikit. Jadi bedakan antara ragu-ragu meninggalkan sunnah dengan ragu-ragu meninggalkan rukun. Ragu-ragu meninggalkan sunnah tidak ada dampaknya. Tidak ada apa? Dampaknya. Tapi ragu-ragu meninggalkan rukun dianggap meninggalkan. Dihukumi meninggalkan. Yani dianggap belum dikerjakan. Kata beliau rahimahullah, ini berlaku untuk orang sholat sendiri atau imam, illa idza kana ma'muman, kecuali kalau dia makmum, maka tidak boleh dia kembali ke rukun yang dia tinggalkan. Misalnya makmumnya ngelamun ya, di rakaat kedua lamun dia, tidak baca Al-Fatihah. Nanti di rakaat ketiga dia ingat, di sini tidak boleh dia kembali. Atau pas dia sujud dia ingat saya tidak baca Al-Fatihah tadi, tidak boleh dia kembali karena dia makmum sama imam, harus ikuti gerakan imam. Bagaimana caranya? Fayati bi rak'atin ba'da salam. Dia mendatangkan satu rakaat setelah salam imamnya. Wala yajuzu lahul 'ud. Tidak boleh dia kembali karena akan melanggar imamnya. Ya. Kecuali kalau dia niatkan niat mufarakah, kemudian dia lanjutkan salatnya sendiri. Ya, mungkin. Tapi yang paling afdal adalah tetap mengikut imam sampai selesai. Ketika imam salam, dia berdiri tambah satu rakaat. Kenapa? Karena dia meninggalkan rukun atau ragu-ragu terhadap rukun. Orang yang ragu-ragu terhadap rukun dianggap meninggalkan rukun. Jelas? Dengan catatan ragu-ragunya ini masih dalam sholat. Ya, ragu-ragunya masih dalam sholat. Kalau dia sudah assalamualaikum warahmatullah, sudah keluar dari sholat, kemudian tiba-tiba ragu-ragu, saya tadi rakaat kedua baca Al-Fatihah atau tidak, maka tidak ada pengaruhnya, tidak perlu ditoleh. Jelas? Kaidahnya asyakku ba'dal ibadah la yadur. Ragu-ragu setelah ibadah tidak ada hukumnya. Ragu-ragu setelah ibadah tidak ada hukumnya. Kalau dia sudah terlanjur salam kemudian tiba-tiba muncul, saya tadi baca Al-Fatihah di rakaat 2 atau tidak, kita bilang baca, gitu ya. Tidak ada gunanya lah ragu-ragu kalau saya salat. Saya tadi di rakaat ketiga saya sujudnya 1 kali atau 2 kali, padahal sudah salam, kita bilang yang sudah 2 kali itu. Jelas? Ragu-ragu setelah sholat tidak ada hukum, kecuali kalau ragu-ragu dengan niat atau ragu-ragu takbiratul ihram ngulang sholat. Dikecualikan 2 amalan ini. Jadi ragu-ragu meninggalkan rukun setelah salam tidak ada hukumnya, kecuali kalau dia ragu-ragu meninggalkan niat atau takbiratul ihram.
maka batal sholatnya, ulang lagi. Saya tadi niat nggak ya? Saya kayaknya tadi langsung takbir, nggak niat misalnya. Nah ini ragu-ragu, ulang sholatnya. Atau tadi saya takbiratul ihram nggak? Kayaknya tadi cuman ya, selesai sholat dia tiba-tiba berpikir, kayaknya tadi saya cuman nggak ada suara keluar, berarti tidak syah takbiratul ihram kalau tidak ada suara. Kayaknya saya mulut saya sih bilang Allahu Akbar, cuman apakah tadi ada keluar suara atau tidak? Ini kan melanggar syarat takbiratul ihram. Syarat qauli harus ada suaranya, ya kan? Tadi kayaknya saya bilang Allahu Akbar tapi tidak ada suara, mulut doang yang goyang. Atau tidak, ragu-ragu dia, maka ini ulang sholatnya. Jelas? Jadi ragu-ragu dalam niat atau keabsahan niat, ragu-ragu dalam takbiratul ihram atau syaratnya takbiratul ihram, walaupun selesai sholat, ulang sholatnya. Kalau dia ragu-ragu masalah niat dengan takbiratul ihram, tapi kalau rukun yang lain dia ragu-ragu, aman, tidak perlu. Tidak perlu dia kembali dalam sholat. Sudah ya? Nah. Kemudian beliau rahimahullah menutup dengan pembahasan rukun ini sebelum membawakan bacaan sunnah ya. Sebelum membawakan kaifiat sholat secara umum, kata beliau rahimahullah, fahadhil ahkamu yalzam kullu muslimin ma'rifatuha. Ini adalah hukum-hukum yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Ya. Walil wudu'i wal ghusli was salati sunan katsiratun jidda. Wudu, mandi junub dan salat itu banyak sunnah-sunnahnya. Ini kan semua dibahas tadi apanya? Rukun-rukunnya. Wudu sebagian menyebutkan sampai berapa puluh sunnah gitu. Sunnah-sunnah di dalamnya. Salat sampai kata Ibnu Hibban, salat yang 4 rakaat itu ada sekitar 600 sunnah di dalamnya. Banyak. Sunnah-sunnah dalam salat pada 4 rakaat. Mandi junub juga sunnah-sunnahnya banyak. Dan di sini karena ini buku dasar beliau tidak membahas sunnah-sunnahnya. Faman arada hayata qalbihi wal fauza 'inda rabbih falyata'allamhu. Siapa yang ingin hatinya hidup dan mendapatkan keberuntungan di sisi Tuhannya, maka hendaknya dia pelajari itu sunnah-sunnahnya wudu. Ini cuma pengantar saja. Lanjutkan ke buku berikutnya, pelajari sunnah-sunnahnya wudu. Karena untuk menjadi wali Allah Ta'ala tidak cukup hanya mengamalkan yang wajib. Kalau cuma sholat wajib saja dikerjakan, tidak pernah sholat sunnah, tidak bisa menjadi wali Allah. Syaratnya waliullah dalam hadis itu apa? Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku mengumumkan perang kepadanya. Siapa wali Allah? Yang pertama yang mengerjakan apa? Kewajiban, dan yang kedua apa? Mengerjakan yang sunnah. Nah, kalau kita seumur hidup hanya mencukupkan dengan yang wajib, sholat wajib sajalah, sunnah tidak usah. Ya, puasa Ramadan saja, di luar Ramadan tidak usah. Yang penting zakat, sedekah tidak perlu. Ya, mencukupkan dengan yang wajib dan tidak mengerjakan yang sunnah, apalagi sholat ini, maka dia tidak akan menjadi wali Allah. Kalau dia ingin menjadi wali Allah, ya, yang mendapatkan keberuntungan di akhirat, dia ikuti yang wajib dengan sunnah-sunnah. Tidak usah langsung mengerjakan semua sunnah-sunnah. Mulai dari sholat sunnah yang paling mudah dia kerjakan. Ya, kalau dia belum bisa langsung semuanya, mulai dari satu kebiasaan. Misalnya qobliyah subuh saja dulu. Walaupun qobliyah ba'diyah yang lain dia belum kerjakan, sedikit-sedikit dia cicil. Biasakan diri dengan qobliyah subuh dulu. Kalau sudah lama, sudah terbiasa, dia mau tambah lagi misalnya dengan ba'diyah isya. Karena ba'diyah isya ini hitungannya sholat lail. Ya, jelas sampai sini? Ba'diyah isya. Jadi sebelum subuh sama setelah isya, itu aja dulu 2. Yang lainnya mungkin dia tidak kerjakan, oke. Sedikit-sedikit cicil. Harus ada ibadah sunnah. Kata beliau, siapa yang menginginkan hatinya hidup dan menginginkan keberuntungan di hadapan Allah, falyata'allamhu, hendaknya dia mempelajari sunnah-sunnah wa ya'mal biha, dan dia mengamalkannya. Fala yatrukuha illa mutasahilun aulahu ausahin jahil. Aulahin afwan. Illa
fala yatrukuha illa mutasahilun aw lahun aw sahun jahil. Tidak ada yang meninggalkan sunnah salat sunnah, ya, atau sunnah wudu, sunnah salat dia tinggalkan kecuali orang yang bergampangan dalam agamanya. Aulahin, orang yang lalai dalam beribadah. Ausahin jahil, atau orang yang orang yang lupa, kalau dia lupa ya uzur, atau dia jahil tidak tahu hukum kalau ternyata itu sunnah. Taib, wallahu a'lam bishawab. Untuk sunnah-sunnah dipelajari di kitab berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini selanjutnya beliau akan paparkan tata cara salat, lafaz salat dari takbir sampai salam. Beliau akan sebutkan semuanya. 6. Naktafi sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, betul.